One, two, three, hear my voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back with me Ziva and Nabel Kiss. Hai. Lagi. Kok lagi sih Ziva? Kan emang lagi Bel. Jangan gitu, ntar kamu kangen loh sama aku. Kamu kali yang kangen. Gak boleh GR. Udah. Lagi bulan Ramadan kok berantem sih? Iya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gimana nih Bel? Kira-kira Ramadan tahun ini bakal full sampai akhir apa bolong-bolong nih? Kalau aku harapannya full ya, tapi gak tahu kalau mungkin ada musibah atau Allah tidak mengaminkan itu. Gitu. Tapi kamu jangan susun sama aku. Walaupun gini-gini aku bakal usaha untuk puasa full sampai akhir. Insyaallah, amin. Amin. Ngomong-ngomong soal bulan Ramadan nih Bel, apa sih hikmah kita menjalankan bulan Ramadan? Nah, hikmah menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, kalau bagi kesehatan udah terbukti nih. Beberapa tenaga medis tuh menyatakan bahwa puasa ini sehat. Bahkan sebelum operasi pun kita juga dianjurkan untuk puasa kan. Oh iya, biasanya orang kalau mau operasi nggak boleh makan dulu tuh. Nah, itu sebenarnya puasa itu sangat bagus bagi kesehatan. Nah, itu dari segi kesehatan. Lalu dari segi mental apa? Nah, yang pertama, kita tidak mudah marah karena kita menahan marah. Kita menjadi orang yang sabar. Nah, dan kita juga menahan untuk tidak berprasangka buruk kepada orang. Bener banget tuh, apalagi zaman sekarang banyak banget orang-orang itu yang mudah berpikiran negatif. Padahal dalam surat Al-Hujurat ayat 12 diterangkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak boleh berprasangka buruk atau mencari-cari kesalahan saudara kita. Udah ada dalilnya guys, gak boleh kita berprasangka buruk kepada sesama kita. Seuzon itu gak ada manfaatnya. Ya, hanya membuat capek aja sih. Karena ya capek pikiran, capek hati, pokoknya capek segala-galanya. Apalagi kalau kita lagi seuzon sama orang, pasti kita bakal cari-cari kesempatan untuk membuktikan prasangka kita. Pokoknya prasangkaku bener gitu, harus terbukti. Nah, itu butuh waktu yang lama, menghabiskan energi dan capek banget. Nih, aku pernah dengar perkataan dari seseorang bilang gini. Lebih baik kita bersuuzon kepada Allah daripada kita suuzon kepada manusia. Kenapa sih? Karena kalau kita suuzon sama manusia, gini, sama yang kayak kamu bilang tadi, kita bakal mencari-cari kesalahan orang tersebut sampai pendapat kita itu benar. Tapi ketika kita suuzon kepada Allah, misal nih kita lagi berdoa, kita memohon yang terbaik. Kemudian tapi yang apa yang diberikan kepada Allah itu bukan sesuai yang kita harapkan. Tapi suatu saat nanti kita bakal sadar kalau apa yang Allah berikan itu ternyata ada hikmahnya. Oh, ternyata Allah baik ya sama kita gitu. Iya sih. Ketika kamu ngomong kayak gitu, aku langsung keinget Al-Baqarah ayat 216 juz 2. Aku paling inget banget karena itu aku kotakin, aku stabilo. Karena itu kayak waktu itu ayatnya itu berkesan banget buat aku. Nah, ayat itu tuh jelasin bahwa sesuatu yang kita tidak sukai itu belum tentu tidak baik bagi kita, dan sesuatu yang kita sukai itu belum tentu yang terbaik buat kita. Allah tuh lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Gitu Ziva. Apalagi Allah itu juga mengikuti prasangka hambanya. Gimana prasangka hambanya? Ya itu yang diberikan sama Allah. Ininya tuh kayak quotes yang video pertama. What you think, what you get. Gitu. Kalau dari cerita kamu, ngafalin Quran kayaknya seru banget tuh. Kita seru bisa dapat lah pastinya. Karena apa ya? Selain kita hafal Quran dapat pahala, kita juga dapat yang namanya ilmu-ilmu baru. Karena dalam Al-Quran itu pokoknya komplit banget, dari mulai sejarah. Dari sejarah itu kita bisa ambil hikmahnya. Yang kedua, hukum-hukum. Yang ketiga tentang adab, baik sesama manusia dengan sesama antara hamba dengan Tuhan, kemudian kita dengan lingkungan, dengan hewan gitu. Jadi semuanya itu komplit, dari hal yang terkecil sampai yang besar pun, bahkan sama yang belum terjadi, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Solusi masalah dari hidup kita itu ada semua di situ gitu ya. Iya, bener banget. Jadi kata mamaku nih, oke, gak apa-apa kamu jalan sebagai healing gitu kan. Katanya mau healing, oke, jalan-jalan main sama teman, oke, tapi jangan lupa untuk kembali kepada siapa yang menciptakan kita, siapa yang membolak-balikkan hati kita. Masya Allah. Jadi mau seenak apapun dunia, kita harus tetap kembali ke penciptanya. Nah, bener sekali. Gitu. Jadi itu enaknya ngafalin Quran sambil membaca artinya dan mengaplikasikannya. Al-Quran sebagai healing kok. Gitu.
Oke, semoga tadi yang kita obrolin tuh bermanfaat buat teman-teman di luar ya. Amin. Semoga puasa kita nggak sia-sia cuma gara-gara hal-hal negatif, hal yang bisa menyebabkan puasa kita cuma dapat laparnya doang. Nah, jangan sampai tuh kayak gitu. Pokoknya jangan sampai melakukan hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Seperti marah-marah, gosip nih para perempuan ya. Banget. Harus warning ya. Dan menjauhi prasangka buruk. Gitu. Pokoknya hidup kalau kita terus berpikiran positif itu enak, bakal tenang. Jadi kita tuh gak gampang seuzon sama orang, kita gak gampang emosi dengan orang. Jadi kita mengawali hari itu dengan senyum, dengan bahagia, dengan pikiran yang positif. Ketika kita pikirannya positif, otomatis hari-hari kita juga positif gitu. Membawa ke lingkungan sekitar juga. Jadi orang-orang yang lihat kita juga bakal bahagia. Nah, ya bener banget. Aku tuh pernah baca ya Ziva, habits atau kebiasaan seseorang itu terbentuk dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya tuh positif, auranya positif, pemikirannya juga positif, maka orang tersebut akan cenderung juga sama, juga bahagia, positif, kayak gitu. Begitu sebaliknya, kalau lingkungannya itu penuh dengan orang-orang yang penuh curiga, suuzon kayak gitu, otomatis dia akan merasa tertekan, stres gitu. Dan mungkin orang tersebut juga akan memiliki sikap yang sama, yaitu suka berpikiran negatif. Gitu Ziva. Intinya yaitu adalah kebiasaan kita terbentuk dari lingkungan kita. Jadi buat lingkunganlah yang baik, yang positif. Dan selalu sebarkan aura positif dari diri kita. Semoga teman-teman semua puasanya lancar sampai akhir ya. Amin. Dan selalu dimudahkan sama Allah urusannya. Amin. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, hear my voice.